Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azkia dengan NPM 192121035, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam ujian akhir semester pada mata kuliah membaca sastra yang diampu oleh Bapak Bode Rizwani. Di sini saya akan sedikit mengulas novel yang berjudul Anak Perawan di Sarang Penyamun, karya Sutan Takdir Ali Sabana. Bagi penggemar sastra atau yang sedang bergelut dalam dunia kesusastraan, terutama sastra klasik, pasti tidak asing dengan novel tersebut. Meskipun tebal bukunya tidak terlalu banyak, yaitu 110 halaman, seperti Siti Nurbaya dan Salak Suhan, novel tersebut memiliki kesan yang tidak kalah menarik. Novel tersebut memiliki sisi estetik. Buku ini memiliki sampul yang sangat menarik karena ilustrasinya dapat dengan jelas menggambarkan judul novelnya. Sutan Takdir Ali Sabana merupakan seorang pengarang Indonesia yang aktif dalam mengeluarkan karya-karya terbaiknya. Sutan Takdir Ali Sabana lahir di Natal, Tapanuli Selatan pada tanggal 11 Februari 1908. Karya-karya Sutan Takdir Ali Sabana berupa novel, antara lain Tak Putus Dirundung Masalah dan Layar Terkembang. Selain banyak menulis karya sastra novel, beliau juga menulis puisi, esai sastra, tulisan yang berhubungan dengan masalah bahasa dan masalah kebudayaan. Novel Anak Perawan di Sarang Penyamun pertama kali muncul sebagai cerita bersambung dalam majalah Peninjauan pada tahun 1932. Selang beberapa tahun, novel ini pun terbit pertama kali pada tahun 1940 dengan penerbit Balai Pustaka. Novel ini telah beberapa kali dicetak, tahun 1957, 1963, 1964, 1977, 1992, dan 2008. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis bernama Sayu yang menjadi korban perampokan dan penculikan di tengah-tengah kelompok penyamun. Seorang saudagar kaya yang bernama Haji Sahak akan segera pergi ke Palembang untuk berdagang bersama anak dan istrinya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh perampok yang dipimpin oleh Medasing. Mereka semua dibunuh kecuali anak perawannya, Sayu, dibawa ke sarang penyamun oleh Medasing. Dalam novel tersebut, dikisahkan pertemuan Sayu dengan Medasing, seorang pemimpin penyamun. Pertemuan itu berawal ketika keluarga perawan itu dirampok oleh Medasing dan Medasing menculik Sayu. Pada suatu peristiwa, Medasing mengalami luka berat dalam sebuah tindak perampokan. Dalam keadaan luka parah itu, Medasing dirawat oleh Sayu hingga sembuh. Berkat sikap manusiawi anak gadis itu, sang penyamun akhirnya menginsafi dosa yang diperbuatnya. Pada akhirnya, sang gadis dan sang penyamun saling jatuh cinta dan membina rumah tangga dengan bahagia. Dalam perkembangannya, yakni tahun 1962, novel Anak Perawan di Sarang Penyamun ini difilmkan oleh Usmar Ismail. Sebelum dikenal sebagai sutradara, Usmar Ismail, pria kelahiran Bukit Tinggi ini, awalnya berkecimpung di dunia sastra dan seni teater. Bakatnya dalam bidang sastra terlihat sejak ia duduk di bangku SMP. Saat itu, Usmar menggarap suatu ide cerita untuk tampil dalam acara perayaan hari ulang tahun Putri Mahkota Ratu Wilhelmina di Pelabuhan Muara Padang. Setelah difilmkan, novel tersebut menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu pengamat film pada saat itu mengatakan bahwa film Anak Perawan di Sarang Penyamun yang disutradarai oleh Usmar Ismail, pesannya jauh lebih mencuat daripada pesan di dalam novelnya. Setelah difilmkan, cerita novel seperti Anak Perawan di Sarang Penyamun dapat diambil manfaat yang banyak. Antara lain, bisa memperkenalkan sastra ke media yang lebih luas dan memperkaya dunia film kita sendiri. Usmar Ismail menyatakan bahwa film Anak Perawan di Sarang Penyamun pada saat pembuatannya tidak memikirkan hubungan film tersebut dengan pengarang novelnya. Karena pada saat itu, Sutan Takdir Ali Sabana adalah sastrawan yang tidak memiliki tanah air. Pada saat itu, Sutan Takdir Ali Sabana ada di Malaysia, padahal
hubungan antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu sedang tidak baik. Anak Perawan di Sarang Penyamun sebagai novel sangat berbeda dengan filmnya. Cerita aslinya tidak memerinci watak pelaku, sedangkan Usmar Ismail dalam filmnya membeberkan watak dengan jelas kepada para tokoh pendukungnya. Usmar Ismail mengaku bahwa film Anak Perawan di Sarang Penyamun yang difilmkan itu sesuai dengan selera film yang tidak realis dan hanya segi romantisnya saja yang ditonjolkan. Salah satu plot yang saya sukai dari novel ini adalah pada saat konflik dimulai, yaitu suatu hari Samad yang bertugas mengintai datang untuk meminta bagian. Saat ia melihat Sayu, ia langsung jatuh hati dan mengajaknya untuk pergi, dan ia berjanji akan membawa Sayu ke orang tuanya. Pada awalnya Sayu setuju, tetapi setelah melihat tingkah laku Samad yang sedikit mencurigakan, Sayu menolak walaupun dengan berat hati. Kelebihan dari novel ini yaitu mengenai alur maju dalam cerita yang membuat tulisannya mudah dimengerti. Sedangkan kelemahan dari novel ini adalah beberapa bahasa yang harus dipahami secara lebih mendalam oleh pembaca karena agak membingungkan. Ada beberapa cerita tertentu yang diceritakan dalam porsi terlalu banyak sehingga menjadi sedikit membosankan. Untuk yang terakhir, inti konflik cerita cenderung singkat. Penulis lebih banyak menuangkan tulisannya pada latar tempat atau suasana hati tokoh. Banyak nilai kehidupan yang dapat diambil dari cerita ini. Salah satunya, kita harus percaya bahwa setiap orang bisa berubah, asal memiliki keinginan. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, kita harus dapat memaafkan mereka yang memiliki salah terhadap kita. Sebab, semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Jadi, secara keseluruhan novel ini sangat menarik untuk dibaca. Namun, ketika menemukan kalimat yang bahasanya membingungkan, sepertinya itu bisa menjadi saran jika nantinya akan diterbitkan ulang untuk memperbaharui dari segi redaksi katanya. Sekian ulasan novel yang saya sajikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.